Kita boleh dihimpunkan bersama-sama di tempat ini dalam satu kerinduan kita bersama-sama. Kita mau memuji, memuliakan Allah kita yang hidup, Allah kita yang telah bangkit, Allah kita yang membawa kemenangan demi kemenangan bagi kita sekalian. Amin. Saya rindu Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan saat ini, izinkan mungkin sekitar 1 menit lah ya. Di antara kita boleh salam-salaman satu dengan yang lain, katakan kanan dan kiri kita, Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. 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 Beribadah, memuji, dan memuliakan Dia. Pada malam ini, tentunya kita datang dalam segala situasi kita. Mari datang di hadapannya, bersyukur untuk kasih yang begitu besar yang telah Tuhan nyatakan. Pada kesempatan ini saya juga mengajak kita pribadi lepas pribadi datang di hadapan Tuhan, memohonkan pengampunannya dan melayakkan kita bersama-sama menghampiri hadiratnya yang maha kudus. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mungkin di antara kita semua yang hadir pada malam hari ini, sebagian di antara kita datang dengan membawa beban hidup yang berat dan mungkin dengan luka hati yang tak kunjung sembuh. Ada juga yang mungkin saat ini sedang menantikan jawaban doa dan merasa bahwa Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Saat ini di antara yang hadir juga mungkin ada yang datang dalam keadaan sedang memaksakan diri untuk percaya dengan hati yang sangat remuk, bahkan sampai tidak tahu harus berangkat dari mana untuk mulai percaya lagi. Dan mungkin pada saat ini, dalam momen Paskah ini, di dalam hati kita masih terasa hampa dan kita masih lelah secara batin, masih merasa kehilangan arah. Kalau itu adalah Anda, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Dan saat ini kita berada di dalam tempat dan waktu yang tepat. Ada satu kabar baik, Yesus telah bangkit menyambut kita pada saat ini. Dan malam hari ini kita datang apa adanya, tidak usah berpura-pura kita kuat. Yesus tidak menunggu kita dalam keadaan rapi, dalam keadaan sempurna. Dia justru menunggu kita datang, membuka hati kita, berserah penuh ke dalam kuasa kebangkitannya. Sebab tidak ada satu situasi di dunia ini yang terlalu gelap, terlalu hancur, terlalu buruk untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan sekalipun itu adalah maut. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan dalam segala keadaan kami. Kami sadar ya Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Namun satu yang pasti, yang kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah yang akan memenangkan segalanya dalam hidup kami tatkala kami berserah penuh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu. Dan untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan pujian kami, memandang kepada Engkau Yesus yang adalah penebus hidup kami.
menyelamatkan, menyucikan, dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan Maha mulia dan terindahkan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau yang memberikan kami harapan, Kau berikan harapan dalam kesusahan kami, di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebus, karena kasih-Mu
Tuhan, malam hari ini kami datang. Kami sungguh kagum melihat kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Mulai dari peristiwa salib sampai hari ini pagi-pagi kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan kumpulkan kami di sini, Tuhan, kami sudah siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kami ingin menikmati sukacita Paskah itu. Kami ingin menikmati Tuhan hadir dan menyapa kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami sadar, kami tahu diri. Kami datang malam hari ini dengan keberadaan diri kami yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan bisa memalingkan wajah terhadap kami. Tuhan bisa melupakan kami, mengabaikan kami karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran kami. Kami mengakui itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, malam hari ini, sebelum lebih jauh kami mengangkat hati kami menyembah Tuhan, menaikkan pujian kami ke hadapan Tuhan. Mohon anugerah Tuhan bagi kami, mengampuni kami, menerima kami, merangkul kami kembali. Kasih Kalvari itu melayakkan kami untuk berjumpa dengan Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, terimalah segala pujian penyembahan kami. Dan kami persembahkan bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kesukaan Tuhan boleh Tuhan nikmati malam hari ini. Dan kami bersyukur kami boleh merayakan Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini dan mempersembahkannya untuk Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan tentunya membawa banyak hal yang tentu berbeda dari bagaimana kita hidupnya sebelumnya. Hidup kita sebelumnya yang harusnya binasa, harusnya milik maut yang kekal, tetapi karena Kristus hadir bagi kita, berkorban bagi kita, dan bangkit bagi kita, kita beroleh kemenangan di dalam Dia. Amin. Dan sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, pribadi lepas pribadi pada saat ini, mari kita bersama-sama, kita mau bersuka cita bagi kemenangan Allah kita atas maut. Dia yang berkuasa, oleh darah anak domba, kita sekalian diselamatkan. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan pujian ini, nyanyian kemenangan kita. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan
dalam segala perbuatannya. Sekali lagi, mari kita mau bersorak, menyatakan dengan sepenuh iman kita, Tuhan, kami menang bersamamu. Ku menang di dalam-Mu Yesus. Sama-sama. Sekali lagi, ayo Bapak Ibu sekalian, sama-sama. Haleluya. Bangkitlah, sama-sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Yes. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman. Dengan pasti, dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Bangkitlah dan berkatakan berkat, sama-sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya. Dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sekali lagi sama-sama, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, katakan Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Sama-sama ku memujimu, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, bangkit kemenangannya, ku bernyanyi, oh oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, bangkit kemenangan, ku menang. Sekali lagi, na na na, 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 bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat. Ayo Bapak Ibu, amin. Kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidup. Sekali lagi, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, sama-sama katakan, Tuhanku surga hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, oh oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau ajak kita sama-sama melantangkan pengakuan iman kita. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Sama-sama ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang bersama
berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat sekalian, ku memujimu, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang lagi, ku menang. Jemaat sekalian, kita satukan suara, kita serukan, ku menang. Berikan kemuliaan hanya bagi Allah kita yang hidup. Dialah yang patut menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya persilakan duduk kembali. Dan dalam kesempatan yang indah pada malam hari ini, kita juga akan bersama-sama melihat bersama-sama bagaimana paduan suara anak-anak. Yes. Paduan suara anak sekolah minggu bersama dengan playgroup dan TK dari Gamaliel akan mempersembahkan pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan. Ini. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." 예수 지도이신 부호 지구워 주신 부호 하하하하 할렐루야 댐드런이 즉동 장소 하하하하 할렐루야 가성 짠투미 하하하하 할렐루야 젠장니 흑지장이 하하하하 할렐루야 Bersyukur untuk satu persembahan pujian yang luar biasa yang disampaikan dengan penuh antusias ya. Menyatakan dengan penuh sukacita
bahwa Kristus telah bangkit. Haleluya, haleluya. Bagaimana dengan setiap kita menyambut hal ini, Bapak Ibu sekalian? Kita juga bersuka cita, amin. Ada sukacita dalam hati kita? Adakah damai dalam hati kita saat ini? Dengan kebangkitan Kristus kita sudah merasa damai, aman? Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang perlu kita sama-sama dalami di dalam kebangkitan Kristus. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sedemikian populernya yang kita bisa sama-sama pahami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Salah satu hal yang begitu ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam karya terbesar yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Bukan kita yang mengupayakan keselamatan itu, tetapi Allah sendiri yang datang mendamaikan hubungan yang rusak itu melalui dosa itu dengan manusia. Dan untuk itu kita boleh diundang bersama-sama merespon hal ini. Dan kita bersyukur untuk anugerahnya yang menyelamatkan kita. Kita boleh beroleh satu identitas yang baru di dalam Tuhan. Kita menjadi anak Allah, bukan lagi anak-anak di dalam kegelapan. Kita boleh mempunyai suatu pengharapan yang kekal di dalam Dia, bukan lagi suatu keputusasaan. Dan Bapak Ibu sekalian, terlebih dari semuanya itu, kita punya jaminan yang mulia bersama dengan Dia kelak di dalam sorga yang kekal. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini, Bapak Pendeta Immanuel. Kita naikkan pujian ini dengan satu respon hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk jaminan yang mulia yang Kau berikan Tuhan. Jaminan mulia. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya di dalam Engkau Tuhan. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, hatiku sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masukkan nama-Mu, kami masukkan, kami puji tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Kami masukkan, kami puji tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Mari bersama-sama dengan penuh syukur, dengan penuh iman, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, aku serahkan diri kami sepenuhnya hanya di dalam Tuhan, hati kami teduh.
Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Kami diliputi oleh anugerah-Mu. Jaminan yang mulia yang Kau berikan bagi kami. Sungguh kami tidak layak Tuhan, tapi Kau memandang kami begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memasyurkan namanya, meninggikan Dia, Yesus Tuhan kita, sama-sama. Kami masyurkan, kami puji, oh tentang Yesusku, tentang Yesusku, selamanya. Kami masyurkan, kami puji, sama-sama tentang Yesusku, tentang Yesusku, selamanya. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku, tentang Yesusku, selamanya. Kami masyurkan, kami puji, hanya tentang Yesus. Sekali lagi tentang Yesus, tentang Yesusku, selamanya. Tentang Yesusku selamanya, tentang Yesusku, selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang. Kami akan baca firman-Mu, merenungkannya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kalau tadi kita sudah dengar anak-anak nyanyi bangkit ya. Saya tidak suruh Bapak Ibu nyanyi ya. Tapi cukup saya berkata, Yesus sudah bangkit. Saudara katakan amin ya. Yesus sudah bangkit. Kecil ke. Yesus sudah bangkit. Amin. Sekali lagi, Yesus sudah bangkit. Biarlah segala kemuliaan untuk Tuhan. Yesus sudah bangkit. Saudara, mari kita buka surat 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1. Ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan dan menyimpannya dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa bantu saya? Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan, surah Petrus ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Saat itu orang-orang Kristen di Asia mengalami penganiayaan, mengalami tekanan hidup dari tindakan jahat Kaisar Nero. Banyak orang percaya dianiaya, diasingkan karena percaya Yesus yang sudah bangkit. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan keluarga, dan bahkan beberapa dari mereka mati martir. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi surah ini Petrus tuliskan untuk mempersiapkan orang-orang percaya yang ada di Asia saat itu. Karena orang-orang Kristen dikejar dan dibunuh saat itu. Dan bahkan dari ke-12 Rasul Yesus, 11 mati martir. Ada yang ditarik, disesat, ada yang dipenggal, dipancung. Sisa satu yang tidak mati martir, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia digoreng, menurut catatan sejarah dia digoreng dengan minyak di Roma, di api. Tapi dia tidak mati, maka orang-orang Roma takut. Membuang dia di Pulau Patmos, maka dialah satu-satunya rasul yang tidak mati martir. Tetapi yang lain itu mati. Tapi mengapa mereka mau mati? Demi Kristus yang sudah bangkit. Mereka rela, bahkan Petrus yang menulis surat ini yang menasihatkan kepada jemaat yang ada di Asia. Itu ketika dia mati, dia bilang, jangan saya disalib seperti Yesus, tapi balikkan kepalaku di bawah. Saudara, pada waktu itu orang yang percaya Yesus, yang menerima Yesus mengalami penganiayaan, tindakan yang sangat-sangat keji dari Kaisar Nero. Saudara, oleh sebab itu Petrus melihat ke depan, dia menulis surat mengingatkan pembaca bahwa Injil Yesus Kristus merupakan jaminan hidup bagi mereka. Bertahanlah, karena Yesus sudah mati, hidup dan bangkit dan akan datang lagi. Atas dasar itu Petrus mengingatkan pembaca supaya mereka rela menderita, sambil menyadari bahwa penderitaan itu adalah ujian iman mereka. Karena Kristus akan memberikan upah, Kristus akan memberikan kebahagiaan, Kristus akan memberikan hidup yang kekal pada waktu dia datang nanti kedua kalinya. Saudara, dari ayat yang kita baca, kita coba merenungkan beberapa hal. Yang pertama, peristiwa kebangkitan itu merubah dari rasa takut menjadi berani. Saudara, murid-murid ketika melihat Yesus ditangkap, dianiaya, diadili, dipimpin dari Kayafas sampai ke Iman Pilatus, dibalik, dibawa lagi. Dan dia naik ke Kalvari, naik ke Golgota, dicambuk 2 kali jatuh, saudara. Murid-murid yang melihat, mendengar dan melihat orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat begitu benci kepada Yesus, ciut keimannya. Murid-murid lari, saudara, ada yang bersembunyi. Dan ketika mereka lihat Yesus mati, mereka sangat ketakutan karena orang-orang Yahudi mengejar mereka, ingin membunuh mereka. Mereka menyingkir ke suatu rumah. Tetapi apa yang terjadi? Minggu pagi Yesus bangkit. Dan berita tentang Yesus bangkit itu meskipun memberi penghiburan, tetapi murid-murid masih kecewa, saudara. Mereka tidak berani keluar. Maka kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 20, kita tahu bahwa ketika mereka dalam ketakutan, karena orang-orang Yahudi akan mengejar mereka, akan membunuh mereka, maka Yesus datang. Walaupun rumah tertutup, dalam tubuh kemuliaan Yesus masuk. Yesus datang menghibur mereka.
Jangan engkau kemana-mana, tunggu sampai Roh Kudus turun. Saudara, tapi rasanya memang masih kecewa karena mereka harapkan Yesus akan mengusir penjajah Romawi. Mereka harapkan Yesus akan mendirikan kerajaannya. Dan mereka akan jadi orang-orang terpenting. Tetapi Yesus mati. Sekarang mereka mendengar berita Yesus bangkit. Ada harapan. Tapi masih kecewa saudara. Maka Petrus dan murid-murid lain pergi kembali ke pekerjaan semula, menjala ikan. Maka Yesus kembali muncul mengingatkan murid-murid. Ketika sepanjang malam mereka menjala ikan tidak mendapatkan ikan, Yesus datang dan duduk di tepi pantai membakar ikan dan berkata, memanggil murid-muridnya, adakah ikan di situ? Datanglah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus muncul menguatkan Thomas, menguatkan murid-murid dan menyuruh mereka menanti sampai Tuhan menggenakan apa yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun, mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya kecewa, begitu bersemangat saudara. Mereka berani berkhotbah, Petrus berkhotbah di podium. 1 kali 3.000 orang percaya. Pilatus, semua tentara Romawi dan orang itu bilang, diamlah engkau, jangan lagi kau itu. Tapi apa kata Petrus? Silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang lebih benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Kisah Rasul 4 mencatatnya. Keberanian murid-murid ini bisa terjadi karena mereka telah dilahirkan baru oleh kebangkitan Yesus dan turunnya Roh Kudus. Dalam ayat yang kita baca, dikatakan terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu pengharapan yang penuh pengharapan. Saudara, ayat 3 ini diawali dengan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, Yesus. Dan sekaligus mengingatkan pembacanya bahwa anugerah keselamatan itu adalah karena belas kasihan Tuhan. Ungkapan telah melahirkan kembali, kalimat ini menunjukkan kepada kelahiran baru. Dan kelahiran baru itu adalah pembelian Allah, anugerah Allah. Semua ada dalam belas kasihan Allah. Saudara, di dalam bacaan itu, kalau kita lihat NIV menerjemahkannya, in His great mercy, dalam belas kasihannya yang besar. Jadi Allah yang melahirkan mereka murid-murid, yang melahirkan orang-orang percaya, pekerjaan Roh Kudus itu karena anugerah Allah, karena belas kasihan Allah. Dan itu semua bukan perbuatan manusia. Itulah sebabnya ketika mereka telah dilahirkan, mereka berkobar-kobar melayani Tuhan. Mereka yang takut menjadi berani, saudara. Mereka mau melayani, bahkan mereka sampai mati. Hanya satu yang saya katakan tadi, yang tidak mati syahid, yaitu Yohanes. Tapi yang lain ditarik dengan 4 kuda, dipancung. Saudara, dibunuh. Tapi mereka tetap mau melayani Tuhan. Mereka tetap setia karena mereka tahu itu adalah anugerah Tuhan. Mereka telah dilahir barukan dan mereka diselamatkan. Itu bukan pekerjaan mereka. Seperti seorang ibu kalau engkau melahirkan, anakmu lahir. Itu bukan karena hasilmu. Tapi Tuhan yang melahirkan. Demikian juga kelahiran baru itu. Saudara, Yesus sudah bangkit. Roh Kudus sudah ada dalam hatimu. Apakah engkau masih berani atau masih takut memberitakan Injil? Saudara, Paskah akan berlalu begitu saja jika engkau tidak memberitakan, tidak mensharingkan berita kemenangan ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid berani karena dia tahu berita kebangkitan itu penting. Karena itulah berita yang menyelamatkan. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi kasih anugerah Tuhan. Saudara, Paskah malam ini bagaimana? Apakah engkau ada memberitakan firman atau tidak? Atau engkau tetap duduk-duduk? Atau engkau masih takut? Engkau sendirian jawab. Yang kedua, saudara, dari ayat ini saudara,
Peristiwa kebangkitan itu mengubah saudara. Keadaan harusnya kita mati menjadi hidup. Keadaan dari mati kita harus jadi hidup. Ketika Adam dan Hawa tidak taat pada apa yang difirmankan Allah dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Jangan kamu makan pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu. Pada waktu kau makan engkau akan mati. Tapi Adam dan Hawa tidak mau, maka dia makan. Matilah mereka. Hal inilah yang menjadi penyebab dosa masuk ke dalam dunia. Maka setiap manusia berdosa. Saudara, engkau tidak ajar anakmu berbohong, tapi pintar tonji bale-bale. Kau tidak ajar dia mencuri, tapi pintar tonji mencuri. Saudara, kenapa? Karena ada dosa itu, saudara, dalam diri. Dosa turunan, saudara. Maka Roma pasal 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan dosa itu juga maut, demikian juga itu maut menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan akibat dari dosa adalah maut, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa itu maut? Maut itu artinya mati. Apa itu mati? Ada orang bilang mati itu isdek. Apa itu isdek? Silo itu apa? Mati itu apa? Ada orang bilang meninggal ki. Oh ya meninggal apa itu? Oh mangkat ki. Apa itu mangkat? Sokrates kalau pakai dialeknya dia akan bertanya engkau sampai engkau tersudut, saudara. Tetapi kita tidak akan jauh ke sana karena tidak akan putus-putusnya. Mari kita lihat apa yang dikatakan mati dalam Alkitab. Dalam Alkitab ada 3 arti mati. Yang pertama mati rohani, yang kedua mati jasmani, yang ketiga mati kekal. Jadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, terputus hubungannya dengan Allah, itulah mati rohani. Dan akibat terputus hubungannya dengan Allah, maka manusia mengalami mati jasmani, yaitu roh dan jiwanya terpisah dengan tubuh. Maka setiap kali saya menguburkan orang, saya berkata, tanah kembali kepada tanah, roh jiwa kembali kepada Tuhan. Dengan harapan satu hari kelak kita akan ketemu orang-orang yang kita kasihi ketemu dengan kita. Itu arti mati, saudara. Terpisah jiwa, roh kita dengan tubuh kita. Dan arti mati yang ketiga dalam Alkitab itu, saudara, itulah saudara gambarannya mati di neraka. Mati yang ketiga artinya mati di neraka, tidak ada pengharapan. Tidak bisa keluar dari sana. Neraka adalah tempat penyiksaan selama-lamanya. Api yang tak akan terpadamkan. Markus 9 ayat 48. Di tempat itu ulat tidak akan mati. Apinya tidak akan padam. Dan bangkai-bangkai tidak akan mati. Jadi jelas neraka adalah tempat mati kekal. Apinya penyiksaan yang kekal. Saudara, apa yang disiksa? Roh jiwamu, saudara. Coba saya, apa itu roh jiwa? Kau cubi ke sedikit tanganmu, Beng. Cubi saya, Beng. Jangan saya cubi sendiri. Ada sakit tidak? Apamu sakit? Itu jiwamu, saudara. Karena jiwa itu berhubungan dengan tubuh kita. Kalau jiwa roh kita sudah pergi, tidak sakit nih. Tidak sakit, itu jiwamu yang menjerit, itu yang tidak bisa mati. Itulah yang selamanya di neraka. Tapi Allah yang menciptakan manusia tidak mau manusia itu selamanya di neraka. Maka dia mengutus Yesus yang datang, yang mati, yang bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan setiap orang yang percaya padanya akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku tidak akan mati, tapi dia akan hidup. Maka hidup pun itu mempunyai 3 pengertian, saudara. Ketika engkau percaya terima Yesus, maka engkau menjadi hidup rohani. Hubunganmu dengan Allah didamaikan. Hubunganmu dengan Bapa didamaikan. Amin. Maka engkau mengalami hidup jasmani. Itu sekarang hidup jasmani. Seperti saya. Masih hidup, masih bernapas. Sambil menantikan Tuhan datang. Dan hidup yang ketiga adalah hidup yang kekal, saudara. Jadi hidup yang kekal. Hidup pun itu mempunyai 3 arti. Hidup rohani, hidup jasmani, dan hidup yang kekal.
Nah disinilah kematian Yesus dan kebangkitan itu menyelamatkan kita dari mati rohani, mati jasmani, dan mati yang kekal. Maka setiap orang yang percaya padanya, dia akan menuju ke surga. Itu jaminan Tuhan. Indah ki saudara surga. Saya belum pernah ke sana. Tidak sama pendeta-pendeta lain. Tapi waktu saya hampir KO saudara, saya amfal 3 kali. Waktu itu saya kena COVID, saya telepon Dr. Paulus datang tengah malam jam 2 di rumahku. Nah bawakan obat tapi KO mah juga besoknya. Tidak bisa. KO saya masuk. Saudara, tidak sadar, dokter bilang tidak ada harapan. Waktu itu saya tunggu Yesus saudara. Sakit sekali saudara, yang aku bilang COVID tidak sakit saudara. Makan tak enak. Begitu kau mau makan tidak bisa, oksigen di sini saudara. Makan ku telan, tasak kok masih. Sakit terus, sakit, setengah mati saudara. Waktu saya koma, dokter bilang tidak ada apa-apa Mi. Tapi rohku tidak mati, jiwaku tidak mati. Saya sadar saudara, itulah Tuhan hibur saya. Tuhan bawa saya ke satu taman yang indah, indah sekali saudara. Lalu saya tunggu Tuhan, Tuhan saya sudah percaya pada Engkau, kalau saya mati pasti Engkau jemput Kak. Saya tunggu itu, Tuhan Yesus tidak jemput Kak. Ku tunggu tidak ada jemput Kak. Dalam keadaan sadar saya bilang, saya akan hidup ini. Nah, bagi dokter bilang, berdoa sama kau. Yos juga tahu itu, nak kasih dia jaga-jaga, itu Immanuel tidak lama itu. Ya, tapi malaikat tidak jemput Kak. Akhirnya saudara, belum di surga, baru Tuhan hibur ke betapa indahnya. Kalau surga itu harus saya masuk, tidak mau pulang. Pasti tidak mau pulang. Tapi betapa indahnya saudara. Jadi selama hidup di dunia, jangan kau tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan memberikan jaminan itu. Maka ketika saya sudah sadar, sisa lagi 3 kali ke saudara. Tapi saya tidak terlalu banyak mengeluh. Awalnya saya bilang, Tuhan ambil nyawaku Tuhan. Saya sendiri berdoa begitu. Terus saya panggil istriku, sini saya mau pergi Mi. Tidak tahu Tuhan jemput Kak. Tidak ada tahu malaikat. Sudah Mi, saya bertahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berkatakan. Orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil mengalami tekanan hidup, penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian, martir, kehilangan. Tetapi Petrus ingatkan, bertahan kau, karena yang akan engkau diberikan upah adalah surga. Amin. Oleh sebab itu saudara, kalau menderita kau sedikit, jam kau dulu banyak itu, bertahan kau sedikit. Bertahan kau, karena ayat 4 memberitakan kita, setiap orang yang percaya, dikatakan ayat 4, akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak cemar, tidak layu, tersimpan di surga. Saudara, bagian itu dalam bahasa aslinya kleromonia, yang mempunyai arti warisan. Engkau akan memiliki warisan atau memiliki pusaka. Sedangkan ungkapan tidak binasa itu berarti tidak cemar, tidak layu. Itu menunjukkan suatu arti yang kekal, tidak berubah saudara. Jadi kematian kebangkitan Yesus mengalahkan itu kematian, memberikan hidup yang kekal. Amin. Yang tersedia dan Tuhan jaminannya. Maka setialah engkau selalu kepada Tuhan. Kalau tidak, Paskah akan lewat begitu saudara. Sudah habis Paskah, pote-pote mati lagi. Kebangkitan Kristus dari kematian, mengubah kematian menjadi kehidupan. Maka kita pun saudara memperoleh hidup yang kekal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 4 memberitakan kepada kita, setiap orang yang percaya memiliki warisan yang tidak dapat digapai oleh kematian, tidak dinodai oleh kejahatan, tidak usah termakan waktu. Warisan ini pasti karena Allah yang menjaga, Allah yang melindungi. Warisan ini aman sepenuhnya. Kalau kau deposit, bisa hilang. Kalau bang pailit ki, lainnya kiwamu. Tapi kalau Tuhan yang jamin, tidak akan hilang. Amin.
biar segala kemuliaan untuk Tuhan. Ya, setialah kita. Dan yang ketiga saudara dari ayat itu, dengan kebangkitan Kristus seharusnya mengubah tujuan kita hidup di dunia ini saudara. Saudara, jika kita kelompokkan tujuan hidup kita manusia, paling tidak ada 3 kelompok besar. Tujuan hidup manusia. Yang pertama, ada manusia hidup tujuannya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ada manusia hidup dengan tujuan untuk mencari materi. Dan yang ketiga, ada manusia hidup tujuannya untuk Tuhan. Tujuan hidup yang telah dipilih oleh manusia ini akan mendorong, mengarahkan orang itu mempersiapkan kehidupannya dengan tujuannya. Mereka yang tujuan hidupnya untuk diri sendiri, maka ia akan menggali segala potensinya. Nak peras ki otaknya, nak skrup ki otaknya, pokoknya nak atur ki semua untuk hidup dirinya sendiri. Untuk segala potensinya digali untuk mencapai keinginannya. Dikenal, dikenang, dihargai, dipuji. Kalau dihargai, dipuji, lompo yulunna. Itu orang yang tujuan hidupnya untuk diri sendiri. Ia merasa bangga dan bahagia, bolehlah bangga dan bahagia. Perasaannya akan gembira, senang, sukacita. Tetapi jika dihina, tidak dihargai, diacuhkan, ia akan ngambek, marah, membenci. Jadi orang yang tujuan hidupnya kalau hanya untuk dirinya sendiri, ketika mengalami sesuatu tekanan hidup, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dirinya, maka dia akan ngambek, marah dan sebagainya. Kalau orang ini ada di gereja, dia biang kerok. Kalau orang ini ada di majelis, dia biang kerok. Kalau orang ini ada di hamba Tuhan, dia akan jadi biang kerok. Segala masalah akan muncul dari dia. Itu kalau orang tujuan hidupnya untuk dirinya sendiri, maka begitulah hidupnya. Segala terjadi di gereja, pasti dia biang keroknya. Saudara, yang kedua, orang yang tujuan hidupnya materi, maka dia akan gali potensinya, cari uang. Apa yang dicari orang, doe. Apa yang dicari orang, uang. Maka pagi dia bangun uang, malam dia berpikir uang, tidak nyakit tidurnya. Uang terus saudara. Kalau di kota begini dia bangun, dia pikir, orang yang pikir demikian, apa yang mau kumakan? Maksudnya pikir makan apa hari ini ya. Kalau orang yang lebih tinggi nih, sudah banyak nih anunya, dia pikir nih apa yang akan kumakan. Tapi kalau orang lebih tinggi, apa dia bilang? Siapa yang mau kumakan? Saudara, orang yang tujuan hidupnya materi, saudara, dia akan menjadi orang yang pelit. Dan ada beda saudara, orang pelit dan hemat. Kalau hemat itu mengeluarkan uang, tahu apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Apa yang dibutuhkan, apa yang tidak butuh. Pengeluaran dapat diatur, itu artinya hemat. Tapi kalau orang pelit, lain tongi. Naik Arpan, naik Mercy, naik BMW, makannya di kaki 5. Tidak berani masuk restoran. Sudah makan di kaki 5, makanannya apa? Indomie. Tidak apa-apa, Indomie enak tonji. Tapi naik Mercy, naik BMW, makannya Indomie. Kalau sepatunya rusak, nah lihat dulu, baru 0,5 senti. Nanti 1 senti belum 3 senti pirobenya baru nukur ki. Kalau sudah nak ukur, belinya di tukang loa, pasar loa, atau pasar cengke-cengke. Nah itu namanya apa? Pelit. Saudara kan dikasih Tuhan. Beda. Orang pelit saudara dengan orang yang hemat. Dan orang yang tahu mengatur uang. Orang pelit, kalau tujuan hidupnya hanya materi, biasanya dia pelit. Saudara, banyak misalnya pelit ke saudara. Kalau dia tidak pelit, dia akan makan kiri dan kanan.
Yang kau ada tersinggung, itu saya ngomongi, tapi itu memang penelitian begitu ya. Saudara, itulah tujuan hidup. Dan tujuan hidup yang ketiga, saudara, kalau kita lihat adalah untuk Tuhan. Maka pikirannya itu adalah tujuan hidup yang ketiga, pikirannya itu adalah jika aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Orang yang tujuan hidupnya ada Tuhan, dia selalu mengutamakan Tuhan. Hari Minggu dia akan ke gereja, saudara. Hari Minggu dia tidak akan pergi piknik. Pulang pergi gereja baru pergi piknik. Orang tujuan hidupnya itu untuk Tuhan, dia tahu. Hari Minggu itu dia biasanya tutup toko dulu, saudara. Pergi dulu cari Tuhan, pulang baru buka toko. Tapi ada juga tidak nih. Orang yang tujuan hidupnya untuk Tuhan, maka dia mencari Tuhan. Maka ketika pulang dari itu untuk keluarga. Amin. Itu orang tujuan hidupnya untuk Tuhan. Orang yang tujuan hidupnya Tuhan itu tidak pelit, saudara, tidak boros. Dia suka menolong orang, suka membantu orang, suka mengucap syukur, dan tahu mencukupkan diri. Orang yang tujuan hidupnya sama Tuhan tahu puas diri, saudara. Orang yang tujuan hidupnya sama Tuhan itu, saudara, motonya itu tadi. Sebab jika aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib, menebus dosaku. Tuhan sudah mengorbankan hidupnya untuk aku. Dan Tuhan sudah menang. Dan dia sudah memberikan akan rohnya yang tinggal dalam diriku. Maka aku harus taat kepada Roh Kudus yang tinggal dalam hidupku. Saudara, banyak dari anak-anak Tuhan, hamba Tuhan juga, saudara, bukan tidak tahu. Tapi untuk hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus itu suatu hal yang menjadi masalah dalam hidup ini, saudara. Untuk menundukkan ego kita, menundukkan keakuan kita, menundukkan kepentingan kita, itu soal pribadi kita, saudara. Tapi Tuhan sudah memampukan. Kenapa, saudara, rasul-rasul orang-orang dulu begitu Yesus sudah bangkit mereka dengar dan Yesus sudah mengirim Roh Kudus, mereka berani mati untuk Tuhan. Mereka berani berkorban, kehilangan nyawa, mati martir, diasingkan, tidak dapat pekerjaan. Tapi demi Kristus, karena tujuan hidupnya Tuhan. Saudara, dunia sekarang tidak begitu baik, saudara. Ekonomi tidak begitu baik, ya. Apalagi Amerika nak kasih naik pajak, berperang sama Cina. Indonesia ikut-ikut mami yang lain, pajak tinggi setengah mati, saudara. Tunggu mami berapa bulan itu nanti bisa ekonomi itu, kalau tidak itu, saudara. Peperangan terjadi di mana-mana, saudara. Artinya marilah kita hidup untuk Tuhan. Kapanpun Yesus datang tidak ada masalah. Yang terakhir, saudara, kebangkitan Kristus itu mengubahkan, saudara, bukan saja dari takut menjadi berani, dari mati menjadi hidup, tetapi juga kebangkitan Kristus itu memberikan kekuatan untuk kita bertahan hidup. Hidup di dunia ini tidak mudah, saudara. Banyak godaan, saudara. Mau ke gereja, sepak bola main, subuh jam 4, jam 5. Malas sama koseng. Saya juga penonton bola aja, tapi sekarang tidak mau, Mak. Ya, Piala Dunia apa? Karena saya tahu kalau hari Minggu saya harus ke gereja. Tapi godaan itu ada, saudara. Seperti waktu Adam dan Hawa digoda oleh iblis, ular itu. Godaan itu juga ada di kita, saudara. Dunia ini menarik sekali, saudara. Keindahan dari mata. Dia bisa kasih turun kita di hati dan kita pikir-pikir. Dari kenikmatan kita bisa lihat jatuh juga. Saudara, godaan itu ada, saudara. Dan godaan itu selalu ada dari dua sisi, saudara. Itu kita godaan keduniawian dibisik-bisik lagi sama iblis. Dong, enggak apa-apa ji. 1 botol penambah darah, 2 botol hello soji. Nanti 3 botol baru tak pere-pere kok begini.
4 botol, hilami ayam tetangga. Datangi polisi. Saudara, tapi itu yang terjadi saudara. Dibisik-bisik. Jangan 1 tahun 1 kali. Saudara, saya tidak minum minuman keras saudara. Ada tonji saya minum sekali-sekali. Minuman keras, air keras, es batu. Tapi itu godaan selalu ada saudara dalam hidup kita. Roh Kudus bilang jangan kok. Tubuhmu baik Allah. Iblis bilang tidak apa-apa, 1 tahun 1 kali. Tuh? Saudara, hidup di dunia ini tidak mudah saudara. Tetapi Tuhan sudah memberikan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam hidup kita. Tinggal tergantung dari kita. Kita tak mau tawar-menawar atau taat. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosok, namun manusia batinia kami dibaharui hari demi hari, kan ada Roh Kudus yang tinggal. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan tak kelihatan adalah kekal, yaitu kekekalan. Harusnya kita berpikir ke sana. Di Paskah ini saya ingatkan saudara, mari kita berpikir kepada yang akan datang saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia percaya Yesus. Tuhan tidak pernah berkata kalau percaya ke Yesus kau pasti tidak ada penderitaan. Kalau begitu semua percaya ke Yesus pasti kaya kok. Tidak usah kau pergi menginjili, semua orang masuk Kristen. Tapi banyak juga pendeta sakit saudara. Banyak juga orang sakit, tapi melalui penderitaan itulah Tuhan melalui surat Paulus ingatkan kepada jemaat di Asia. Bertahan kok. Karena yang kekal yang menanti itu kekal. Saudara, dan kapan ditentukan selama kita di dunia. Tuhan tidak berjanji kita selalu jalan di jalanannya mulus. Tapi ada kadang-kadang kerikil, batu-batu tajam. Selama kita masih ada di dunia ini, pasti ada penderitaan saudara. Tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Waktu engkau naik gunung yang tinggi, Tuhan bilang, I will be there. Aku di sana. Waktu engkau masuk lembah yang dalam, Tuhan berkata, I will be there. Aku di sana. Waktu engkau masuk lembah bayam-bayam maut, Tuhan berkata, aku di sana. Gadaku dan tongkatku akan menyertai engkau. Dan Tuhan yang akan berperan demi namanya. Bukan karena engkau, karena nama Tuhan. Yang sudah berjanji demi namanya, yang sudah bersumpah demi namanya. Aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau. Aku tidak membiarkan engkau tergeletak. Apa yang saudara takutkan? Tuhan kita, dia berjanji bukan kepada siapa, kepada namanya sendiri saudara. Kemuliaannya sendiri saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Paskah ini, seharusnya Paskah itu, kebangkitan itu mengubahkan. Maka pertanyaannya, apakah pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita sudah diubahkan? Atau kita masih hidup secara duniawi? Hari ini mari saudara datang pada Tuhan. Yesus telah bangkit. Yesus telah menang. Yesus akan menolong. Dan Tuhan memberikan jaminan itu. Menghadapi tantangan dunia ini. Dia sudah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Mari kita bertahan. Mari kita setia pada Tuhan. Saudara, akhir kata penutup saudara. Hidup untuk menghasilkan warisan dunia adalah sasaran yang dangkal. Adalah lebih bijaksana kalau orang menggunakan waktunya untuk membangun suatu warisan kekal. Anda tidak ditempatkan di bumi ini untuk diingat. Anda ditempatkan di dunia ini untuk bersiap-siap menghadapi kekekalan. Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Berbahagialah orang yang setia,
yang selalu bersandar pada Tuhan, yang selalu menyerahkan hidupnya untuk dikuasai oleh Tuhan, yang tidak berjalan di atas pikirannya sendiri, tapi selalu Tuhan yang utama, bukan ego dan pikiran. Maka kekalahan itu, jaminan itu, penyertaan itu, hidup yang kekal itu adalah milikmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Petrus mengingatkan jemaat di Asia karena Petrus melihat tahun-tahun ke depan makin sulit. Dan akhirnya betul, 11 rasul juga mati syahid, mati sebagai martir. Tapi mereka mau, karena jaminan kekekalan itu, hidup yang kekal itu, jauh melampaui hidup di dunia ini. Biarlah pikiran kami, hati kami ingat, Tuhan sudah menebus kami. Tuhan tidak mau kami binasa. Tuhan tidak mau kami di api neraka yang terus menyala. Tidak mati ulat-ulat dan sebagainya. Tidak mati yang akan menggerogoki kami. Tuhan mau kami di surga. Tuhan mau kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami setiap anak-anak-Mu, hamba kami semua, agar kami setia sampai Tuhan datang. Terpujilah Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Meteraikan semua anak-anak-Mu, nama mereka dalam kitab kehidupan. Bantu kami semua Tuhan, agar selalu berjalan di dalam terang firman Tuhan sampai Tuhan datang. Terpujilah Tuhan, biarlah Paskah ini mengingatkan kami, Tuhan segera datang. Amin. Alkisah, ada seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Dia sangat menyayangi domba-dombanya. Dia menjaga domba-dombanya siang dan malam, memberi makan, dan melindungi dari segala hal yang ingin mencelakakan domba-dombanya.
9. Loh, domba kecil mana? Domba kecil, jangan jauh-jauh ya. Nanti kamu terus sesat. Mana syalmu? Aku pakaikan lagi ya. Kau masih kecil. Nanti kau kedinginan dan sakit. Dia adalah gembala yang baik, selalu menjaga, memberi makan. Kami tak pernah ditinggalkannya, selalu berjalan di depan kami. La 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 la. Domba-dombaku, makanlah yang banyak. Bapak Gembala mempunyai banyak sekali domba-domba. Aku dombanya dan dia juga, kami semua. Kami sangat bahagia. Domba-dombaku, ayo kita pulang. Gembala menuntun domba-dombanya untuk pulang ke kandang mereka. Tetapi ada satu domba, namanya domba kecil. Dia bersembunyi dan tidak mau ikut pulang. Dia sangat ingin hidup bebas tanpa gembalanya. Saya bukan domba yang mau taat, domba yang mau dengar, domba yang mau nurut. Saya punya kebebasan diri karena saya paling tahu. Saya paling tahu, yes me. Saya paling tahu, yes me. Senang banget bisa bebas sendiri, tidak ada yang mengatur. Untuk sesaat, domba kecil merasa bebas. Dia sangat senang hidup sendiri tanpa ada yang mengaturnya. Hingga tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat dikenalinya. Domba kecil, kamu di mana? Domba kecil, pulanglah, pulanglah. Gembalamu datang mencari. Domba kecil, pulanglah segera. Pulang? Apa itu pulang? Gak mau, aku mau hidup sendiri. Ayo pulang, domba kecilku. Di mana syalmu? Ini dia, pakailah. Nanti kamu kedinginan dan sakit. Ayo pulang. Aduh, sakit sekali. Domba kecil, tidak apa-apa ya. Aku akan mengobati lukamu. Ayo pulang. Beberapa hari kemudian, ketika kakinya telah sembuh, domba kecil pergi sendirian. Dia pergi meninggalkan gembalanya ke tempat yang jauh. Dia merasa sangat bebas. Hahaha, aku bebas. Tidak ada lagi yang bisa mengatur-ngaturku. Aku bebas. Hingga hari pun menjadi gelap, malam tiba. Nina Bobo, Nina Bobo, kalau tidak Bobo dimakan serigala. Guys, ada mangsa ini. Ada domba kecil di sana. Ayo kita sergap dia. Ayo. Halo domba kecil, sendirian ya? Kalau tidak ada gembalamu yang baik itu, tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk menekammu.
kamu sudah siap kami makan? Kami sudah sangat lapar, ingin mencabik-cabik dagingmu dan memakannya. Tidak! Tolong! Coba saja ada gembalaku, dia pasti akan menolongku. Aku menyesal telah meninggalkan dan tidak menuruti gembalaku. Di mana kamu domba kecil? Kamu tidak akan bisa lari dari kami bertiga. Dan akhirnya ketemu kamu. Domba kecil menangis dan sangat ketakutan. Hingga tiba-tiba domba kecil, pulanglah, pulanglah, gembalamu datang mencari. Domba kecil, pulanglah segera. Itu kan suara gembalanya. Ayo kita kabur. Tidak, kita akan bertiga. Kita bisa membunuhnya. Domba kecilku, hei serigala, pergilah, jangan ganggu dombaku. Aku sangat menyayangimu, domba kecilku. Aku juga sayang padamu, gembala. Terima kasih sudah berkorban buat aku. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. domba kecil telah menerima kasih dan anugerah yang sangat besar dari gembalanya. Gembalanya mencari dia yang hilang dan bahkan memberikan nyawanya untuk domba kesayangannya. Kita juga adalah domba-domba yang terhilang. Kita sering tidak mau mendengar dan taat pada suara Tuhan. Kita sering memilih meninggalkan Tuhan dan hidup dalam dosa. Namun, Tuhan tetap mau mencari dan menyelamatkan kita karena bagi Tuhan, kita berharga di matanya. Dia mengasihi kita. Anugerahnya sangat besar buat kita yang terhilang.
Tuhanlah gembala kita yang baik, ya, gembala yang baik mengorbankan dirinya, nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Nyawanya telah diberikan bagi kita sekalian agar kita beroleh hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bagaimana kita merespon itu dalam hidup kita sehari-hari, ya. Kebangkitannya yang begitu ajaib seharusnya bukan hanya milik kita saja secara pribadi, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita meneruskan kabar baik ini bagi semua orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, sanak saudara kita, bahkan mungkin orang-orang yang berelasi dengan kita. Kita perlu menyampaikan hal ini. Satu kabar baik yang harusnya bisa menyelamatkan banyak orang di dalam kekekalannya kelak bersama-sama dengan Dia. Tuhan dalam karya penebusannya tentu mengharapkan bagaimana kita bisa menjadi alat bagi kemuliaannya. Terutama dalam kesempatan pada malam hari ini, kita mau bersama-sama mempersembahkan bagian kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Terlepas dari semuanya itu, kita akan memberikan semua yang terbaik yang kita miliki bagi Raja kita yang telah bangkit, Dialah Yesus Kristus. Sambil persembahan akan dijalankan, kita akan menaikkan pujian ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan, dengan pengagungan, dengan sukacita kepada Tuhan. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Dia Tuhan Sang Pengasih. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka baku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Sekali lagi, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, kan bangkit untuk menebusku, beri hidup kekalnya. Mari sekalian Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini. Kita mau mengagungkan Tuhan kita. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahlah mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sekali lagi, semua yang ditebusnya, mari kita bersama-sama kita bersyukur. Naikkan pujian ini sama-sama. Semua yang
Bapak Ibu mari kita tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di sorga, dalam sukacita pasca malam ini, kami sangat bersyukur karena firman Tuhan sudah kami terima. Bapa, kami percaya kebenaran-kebenaran-Mu akan mengubahkan hidup tiap kami, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan Allah di dalam seluruh keberadaan kami. Sehingga ketika malam ini kami dapat mempersembahkan persembahan syukur. Inilah wujud syukur kami atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan buat semua kami. Karena itu kami memohon ya Tuhan, biarlah setiap persembahan yang sudah kami persembahkan ini dapat mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Injil terus diberitakan melalui gereja kami di tempat ini, dan kami tiap pribadi benar-benar boleh mengalami pembaharuan hari lepas hari, sehingga kami benar-benar bertumbuh selalu di dalam anugerah-Mu. Bapa, kami mohon berkati seluruh jemaat yang telah mempersembahkan tiap persembahan melalui semua aktivitas di tengah hidup, aktivitas usaha, pekerjaan, dan semua hal yang sudah Tuhan beri. Mereka terus dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah seluruh permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur di momen Paskah malam ini. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya persilakan duduk kembali. Bersama-sama, kita akan bersama-sama dengan paduan suara gabungan GKI Makassar untuk mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan.
Kita akan mengakhiri akan perayaan Paskah pada malam hari ini. Oleh sebab itu saya mengajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksologi dan menerima doa. Selamat sumber berkah. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah, hiduplah di dalam perubahan hidup, karena Tuhan Yesus telah bangkit dan membawa perubahan hidup bagi saudara sekalian. Dari dulu saudara berada di dalam kuasa maut, saat ini saudara berada di dalam hidup yang kekal. Hidupilah kekekalan itu dengan penuh kasih, pancarkanlah akan cinta kasih Tuhan di dalam hidupmu dan jadilah berkat. Saat ini arahkanlah hatimu dan terimalah berkatnya. Kasih yang besar dari Sang Maha Agung, kasih karunia yang telah menyelamatkan dari putranya Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai, doa teduh, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin.